Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Natasha, ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah benar Ibu keluarga dari Bapak S? Iya benar Bu, saya istrinya. Oke. Apakah Bapak S bisa diwawancarai tidak, Bu? Eh, Mohon maaf untuk saat ini Bapak sedang tidur. Bapak sedang istirahat ya, Bu? Oke, baik. Oke, bagaimana? Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai terkait asesmen gizi, Bu? Oh ya, silakan. Oke. Jadi begini Bu, di sini saya ingin memastikan kembali terkait asesmen gizi Bapak S. Langsung saja ya Bu. Ya, silakan. Sebentar ya Bu, saya lihat dulu data dari Bapak S. Ya, Oke, saya akan tampilkan ya Bu data dari Bapak S ini. ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat Bu di layar data screening Bapak S? Ya, sudah terlihat. Oke. Dari screening awal ini Bapak S tidak berisiko malnutrisi ya Bu. Ya, Di data di awal pada tanggal 31 Maret ini, Bapak S ini sudah melakukan pemeriksaan antropometri ya, dengan status gizi normal. Keluhan awal masuknya itu ada batuk dalam 1 minggu, BB cair, dada sesak, batuk berdarah selama 2 minggu sebelumnya. Ya, apakah benar Bu? Gimana Bu? Apakah benar? iya benar. Oke. Kita lanjut ya Bu. Apakah Bapak S ini ada penyakit terdahulu Bu? Ada Bu, dulu Bapak menderita diabetes. Bapak mengalami diabetes. Oke. Untuk penyakit sekarang dari data yang saya lihat ini, Bapak S didiagnosis mengalami gagal ginjal kronik dan harus terapi hemodialisis dengan penyakit lain seperti hipertensi dan diabetes. Oh iya Bu, sebelumnya apakah perawat dari kami sudah mengambil sampel urin dan darah Bapak S? Sudah Bu. Oke, baik. Sebentar ya, saya cekkan kembali untuk data laboratoriumnya. Iya. Oke, apakah sudah terlihat Bu di layar data laboratorium Bapak S? Ya, sudah. Oke, baik. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan ya Bu. Nah, diketahui Bapak S ini mengalami diabetes Bu, yaitu peningkatan kadar gula darah. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya asupan makan seperti karbohidrat, lemak, protein, asupan obat, dan perilaku merokok. Iya Bu, suami saya memang merokok. Oh, baik.
merokok. Ya, Bapak S juga mengalami anemia. Untuk HbA1c-nya, kalium, ureum, kreatinin yang tinggi berkaitan dengan Bapak S yang mengalami gagal ginjal kronik, Bu. Ibu, apakah masih mendengarkan? Halo, Ibu. Halo, Ibu. Mohon maaf Mbak, tadi saya terkendala sinyal. Oh iya, tidak apa-apa. Saya ulangi lagi ya, Bu. Nah, Ya. jadi Bapak S ini mengalami anemia, Bu. Nah, untuk HbA1c-nya, kalium, ureum, kreatinin yang tinggi berkaitan dengan Bapak S yang mengalami gagal ginjal. Ya. Untuk data fisik kliniknya sebagai berikut ya, Bu. Ya. Bentar ya, Bu. Saya lihat ya. Oke, apakah di layar sudah terlihat, Bu? Iya, sudah. Oke, di sini Bapak S ini mengalami hipertensi derajat 2. Laju pernapasan pasien juga tinggi. Bapak S juga mengalami demam, Bu. Tingginya laju pernapasan dapat disebabkan oleh pasien yang mengalami demam, sehingga pernapasan pasien lebih cepat untuk mengurangi atau menghilangkan panas. Pada Bapak S ditemukan edema anarska. Edema bisa terjadi karena adanya penyakit kronik yang diderita pasien, salah satunya penyakit gagal ginjal kronik. Hasil rogen torak, pasien menunjukkan adanya bronkospasmia kardiomegali. Hal ini disebabkan bakteri Staphylococcus pneumonia dan Haemophilus yang masuk ke dalam paru-paru beliau. Bagaimana, Bu? Iya, Bu. Oke, saya ada data riwayat pola makan Bapak S sebelum masuk rumah sakit. Kita lihat sama-sama ya, Bu. Ya. Nah, di sini ada, apakah sudah terlihat, Bu, di layar? Iya, sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Apakah Ibu bisa menjelaskan detail bagaimana cara Ibu mengelola makanan tersebut? Untuk lauk hewani sendiri, kadang saya mau masak goreng atau berkuah. Untuk yang nabati itu selalu digoreng dengan bumbu bawang putih dan bawang merah dan garam. Untuk sayurnya paling sering masak dengan santan. Bapak ini jarang sekali mengkonsumsi buah dan sayur, sengaja karena terkena diabetes melitus. Terus Bapak ini jarang mengkonsumsi teh dan kopi. Tidak suka juga memakan telur, dimasak apapun Bapak tidak suka. Oke, baik. Kita langsung saja ke ini ya, Bu, riwayat asupan Bapak selama di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ini diet sebelumnya itu diberikan diet DMRG, RP, RK dengan bentuk nasi tim atau lunak, Bu. Untuk asupannya juga terlihat memang masih kurang, masih di bawah 80%. Oke. Apakah ada pertanyaan, Bu? Iya, untuk diet mohon maaf, tadi terkendala sih. Oh, baik. Bagaimana, Bu?
bertanya tentang diet, apa itu diet DMRGRTRK itu. Oke, jadi dietnya ini Bu, diabetes mellitus. Diabetes mellitus rendah garam, rendah protein, dan rendah kalium. Oke. Baik. Kita lanjut ya Bu. Ya. Oke. Nah, baik Bu, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Sepertinya ahli gizi 2 terkendala sinyal. Jadi saya lanjutkan untuk diagnosis dan intervensinya ya Bu. Ya, Bu, silahkan. Oke. Di sini kita langsung ke diagnosisnya saja Bu. Saya tampilkan file diagnosisnya. Oke, di sini sudah ada diagnosis gizi. Saya jelaskan ya Bu. Oke. Jadi untuk NI 2.1 ini intake oral yang tidak memadai. Nah, jadi intake oral yang tidak memadai itu sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, asupan pemenuhan kebutuhan Bapak S ini masih kurang di bawah 80% dari diet yang sebelumnya itu ya Bu. Terus untuk NI 4.1-nya ini Bapak S ini mengalami anemia karena HB-nya berkaitan dengan HB-nya yang rendah, yaitu sebesar 7,2 gram per desiliter. Untuk NI 5.3-nya itu berkaitan dengan tekanan darah Bapak S. Nah, lanjut kita NC 2.1. Bu. Oke. Nah, tadi pada saat saya jelaskan ada perubahan nilai lab seperti gula darah, HB, HbA1c, kalium, kreatinin, dan ureum yang tinggi itu berkaitan dengan difungsi ginjal Bapak S. Nah, di sini kan Bapak S mengalami gagal ginjal kronik ya Bu. Nah, jadi nilai lab yang ini GDS, HbA1c ini berkaitan sama difungsi organ ginjalnya, berkaitan dengan penyakitnya. Oh, ibunya terputus lagi ya. Oke. Gimana Bu? Apakah perlu saya lanjutkan atau saya ulangi? Iya, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Nah, di sini ada NB 1.1, kurangnya pengetahuan Bapak S. Nah, tadi Ibu bilang kan kalau Bapak S ini menghindari konsumsi buah semenjak Bapak S ini mengalami diabetes mellitus. Nah, itu termasuk kurangnya pengetahuan Bu. Pengetahuannya yang salah. Jadi dengan Bapak S mengalami diabetes mellitus, jadi dengan Bapak S mengalami penyakit diabetes mellitus bukan berarti harus menghindari konsumsi buah dan sayur, apalagi disengaja. Berarti itu kurangnya pengetahuan gitu, pengetahuan yang salah seperti itu kasarannya ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk NB 1.4 yang seperti Bu tadi bilang Bapak S masih merokok. Nah, itu kurangnya monitoring diri sendiri dan maaf ini ya Bu, dan bantuan dari Ibu, dukungan dari Ibu bahwa Bapak S ini harus berhenti merokok atau mengurangi lah minimal gitu. Baik, apakah ada pertanyaan Bu terkait diagnosis gizinya? Insya Allah tidak ada. Oke, kita lanjut ke intervensi ya Bu. Saya akan tampilkan filenya. Oke, di sini. Nah, di sini sudah ada intervensi gizinya. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah. Oke, jadi di sini kami memberikan jenis diet DM, LG, RP. Nah, yang mana tujuan diet tersebut adalah untuk menjaga status gizi pasien tetap dalam keadaan normal. Diet DM, rendah garam diberikan karena pasien karena Bapak S adalah seorang pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus serta hipertensi. Selain itu, Bapak S juga mengalami penyakit gagal ginjal kronik
sehingga diberikan rendah protein. Nah, diet ini diberikan dengan asupan zat gizi yang cukup sesuai kebutuhan pasien. Pasien juga diberikan bentuk makanan lunak karena mengalami demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius. Nah, selain itu, Bapak S ini juga mengalami BAB cair, Bu. Jadi itu faktornya, kami memberikan bentuk lunak. Untuk frekuensi makannya sendiri itu ada makan pagi. Halo Ibu. Sepertinya Ibunya terkendala sinyal lagi. Halo Ibu. Halo Ibu, apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Oh iya, baik Bu. Oke, tidak apa-apa. Saya lanjutkan lagi ya. Ya. Oke, baik. Jadi untuk frekuensi makan Bapak S ini kami ada 5 kali makan, 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Makan utama itu ada 3 kali, makan pagi, siang, dan malam. Selingannya itu ada selingan pagi dan selingan sore atau siang. Seperti itu, Bu. Halo, Bu. Iya. Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Mohon maaf terkendala sinyal saya tadi. Ya. Oke. Di sini untuk natriumnya itu diberikan 600 sampai 800 mg per hari. Untuk konsumsi kaliumnya itu 470 mg per hari. Gimana, Bu? Oh ya, untuk frekuensi makannya apakah tadi suara saya terdengar apa gimana ya, Bu? Putus? Iya, jelas. Tadi jelas ya, oke. Oke, halo Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah terkendala sinyal atau apa? Iya, tadi sempat terkendala sinyal. Oke, baik. Untuk diagnosis dan intervensinya apakah ada pertanyaan, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Oke, sebentar dilanjutkan oleh ahli gizi 3 yang akan menjelaskan. Sepertinya ahli gizi 3 ini terkendala sinyal juga. Kita tunggu sebentar ya, Bu. Baik.
Assalamualaikum Ibu. Baik, saya perkenalkan saya Adik Gizi 3 Karunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai monitoring yang akan dijalankan oleh Bapak S ya Bu. Baik Bu, silahkan. Baik, saya minta tolong untuk ahli gizi 1 untuk menampilkan monitoringnya. Saya akan menjelaskan. Apakah sudah terlihat Bu monitornya? Iya, sudah terlihat. Yang pertama ya Bu, untuk monitoring yang akan dilaksanakan oleh Bapak S, aspek yang akan dimonitor itu asupan makannya. Yang akan diukur itu seperti energinya, karbohidrat, protein, dan lemaknya. Nah, untuk pengukuran itu akan diukur setiap hari Bu. Nah, targetnya tuh supaya asupan Bapak S terpenuhi kebutuhannya minimal itu 80% ya Bu. Nah, yang kedua itu ada antropometri yang akan diukur itu seperti IMT-nya Bapak S sama dianya ya Bu. Untuk pengukurannya itu 1 minggu sekali. Nah, targetnya itu untuk mempertahankan status gizi Bapak S Bu agar tetap normal. Ya, kemudian itu untuk data nilai laboratorium biokimianya ya Bu. Nah, yang akan diukur tuh seperti GDS-nya, HbA1c, kalium, ferritinin, urium, dan HB-nya. Nah, untuk pengukurannya itu biasanya 1 minggu sekali ya Bu. Nah, untuk evaluasinya targetnya itu supaya menurunkan nilai laboratorium biokimia ada GDS, HbA1c, kalium, ferritinin, urium agar kembali ke normal, dan untuk Hb itu meningkatkan normal ya Bu, karena Hb-nya itu kan rendah. Nah, jadi ditingkatkan untuk ke normal. Kemudian ada pemeriksaan fisiknya. Itu ada tekanan darah, suhu Bapak S. Nah, respirasi Bapak S kan juga ada edemanya kan ya Bu. Nah, Bapak S juga ada keluhan seperti batuk, ada BAB yang cair, dadanya sesak, dan ada batuk berdarah. Nah, untuk pengukurannya itu setiap hari ya Bu. Targetnya itu untuk menurunkan tekanan darah, respirasi, dan suhu Bapak S karena demam. Nah, untuk keluhannya itu supaya dikurangi atau dihilangkan ya Bu. Baik Bu, dari penjelasan mengenai monitoringnya, apakah ada yang mau ditanyakan atau belum jelas Bu? Sudah jelas, terima kasih. Baik, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai edukasi menunya ya Bu, menu yang akan dilaksanakan oleh Bapak S. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Nurul dari ahli gizi dari rumah sakit ini ya Bu. Saya di sini akan menyampaikan diet RS untuk Bapak yang akan saya berikan. Oke, langsung aja ya Bu. Di sini kami akan memberikan diet DMRGRRP, yang mana diet ini diberikan sesuai dengan kondisi pasien yang mengalami hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, dan mengalami beberapa keluhan lainnya. Untuk makanannya sendiri seperti apa ya? Untuk makanannya kami memberikan 5 kali dalam sehari. 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan atau snack. Ini ada list menunya Bapak S.
untuk ahli gizi 1 boleh minta tolong dilihatkan. Nah ini ya Bu, untuk menunya. Untuk menu malamnya saya bacakan ya Bu. Ya. Ada tim daging sapi dan buah pisang. Untuk paginya itu ada tim ayam wortel dan buah naga. Untuk selingannya itu ada jus mix. Untuk siangnya bubur labu waluh, ayam suwir dan buah pepaya. Untuk selingan siangnya ada dragon mango dan smoothies. Dan untuk bentuk makanannya lunak ya Bu. Pemenuhan kebutuhannya juga udah sesuai, di atas 90%. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada yang masih kurang jelas Ibu atau masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan langsung aja sama saya Bu. Tidak ada Bu. Oke, langsung ya Bu. Ini saya akan jelaskan lagi terkait edukasi diet sebelum pulang ya. Ya. Mengingat riwayat penyakit Bapak sekarang ini, ada beberapa makanan yang perlu dihindari ya, atau dibatasi, seperti kentang-kentangan, lemak jenuh, makanan yang tinggi garam, tinggi kalium, makan yang diawetkan. Untuk makanan tinggi kalium itu seperti apa ya? Itu seperti buah pisang, patarseli, dan pepaya, dan bayam. Boleh sih dikonsumsi, tetapi dibatasi. Seperti yang biasanya makan 2 buah pisang. Nah, sekarang itu dibatasi setengah buah gitu-gitu, Bu. Hanya dibatasi aja. Baik, untuk makanan yang dianjurkan seperti apa? Itu seperti nasi putih atau nasi merah, bihun, protein, hewani atau nabati diberikan cukup sesuai kondisi pasien. Oke, baik Bu. Apakah ada yang masih kurang jelas, Bu? Tidak ada. Terima kasih. Baik, sama-sama. Sebelum bocil-bocil, Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancarai atas Bapak S. Semoga Bapak S lekas sembuh ya Bu. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.